Oke, mulai lagi ya. Selamat datang lagi pada anak-anak yang baru join di Zoom maupun di IG ataupun di FB. Kita mulai dulu untuk video perkenalan SMP Negeri 2 Batu. Selamat menyaksikan. Oke, itu tadi adalah perkenalan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Batu. Jadi kalau nanti kalian masuk, itu adalah Bapak Ibu Guru yang akan mengajar kalian. Nanti bisa ketemunya mungkin di kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Nah, sekarang Ibu akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Sudah disiapkan atau belum catatannya?
Oke, kalau sudah kita mulai. Oke, kita mulai materi yang pertama yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Sudah share. Ini ya, coba ya. Apa mah gak dicoba di sini? Gak mau. Nah, oke, sudah kelihatan ya di layar ya. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan tadi nama saya Bu Radita Wahyu Pratiwi atau biasa dipanggil Bu Dita. Nah, saya biasanya ngajar IPS. Nah, nanti mungkin kalian kalau ketemu saya sudah langsung tahu ya. Oke, kita mulai yuk. Apa sih wawasan Wiyata Mandala dan kenapa sih kita harus tahu apa itu wawasan Wiyata Mandala? Wawasan yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata adalah pendidikan dan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Oke, apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama sudah pasti harus ada yang namanya sekolah, karena itu adalah tempat untuk menyelenggarakan pendidikan. Kemudian di sebuah sekolah pasti ada yang memimpin, namanya yaitu kepala sekolah. Nah ini, kemudian pasti ada guru dan juga ada orang tua yang harus senantiasa berkolaborasi agar pendidikan dapat berjalan secara lancar. Dan kita sebagai anak-anak, sebagai peserta didik baru, maupun ada misalnya penjaga sekolah, ada satpam, itu maksudnya di warga sekolah. Sedangkan untuk masyarakat sekitar itu ada di komponen atau unsur yang masyarakat. Jadi kelima unsur inilah yang membentuk. Nah ini ya. Oke. Jadi 5 unsur-unsur inilah yang ada di wawasan Wiyata Mandala. Nah, apa sih sekolah itu? Sekolah adalah tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Nah ini, jadi kalau kalian di sekolah itu tak hanya belajar aja, tapi juga bisa mengembangkan bakat dan minat juga. Kemudian fungsinya sekolah ya sebagai tempat masyarakat belajar. Kalau tempat bermain ya namanya playground. Nah itu ya, kalau kamu sekolah ya pasti harus tempatnya untuk belajar. Nah ini. Oke ya. Nah yang untuk selanjutnya adalah ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, pasti di dalam sekolah itu ada guru dan siswa. Nah, guru dan siswa ini nanti akan menimbulkan proses belajar mengajar yang tertib. Kemudian yang kedua adalah tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras.
Ini, kalau kalian mau belajar ya pasti harus sekolah. Ini, makanya kenapa termasuk dalam ciri-ciri sebagai masyarakat belajar. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Jangan khawatir anak-anak kalau mungkin ikut terlalu cepat, nanti akan di-share kembali materinya. Ya, ini adalah ciri-cirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsipnya sekolah apa sih? Yang pertama adalah sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Artinya apa? Artinya bahwa di sekolah itu tidak hanya belajar, tapi juga mengembangkan bakat, minat, kemudian kecerdasan emosional dan sosial. Itu. Kemudian sekolah itu sebagai institusi atau tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Itu tadi artinya ada guru dan juga ada siswa. Kemudian adalah sekolah itu ada sebagai lembaga pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholder. Stakeholder itu siapa? Ya, tadi warga sekolah, ada gurunya, ada siswanya, stafnya, dan sebagainya. Nah, ini tadi sekolah sebagai pengembangan bakat dan minat. Jangan khawatir kalau sekolah kok cuma belajar aja, tidak. Tapi di sini juga difasilitasi untuk mengembangkan bakat dan minat yang kalian punya. Nah, ini kemudian adalah sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Ini tadi yang dimaksud. Contohnya apa? Misalnya kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat. Itu yang contohnya. Kemudian, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional. Nah, ini tadi yang dijelaskan tadi ya. Kemudian adalah sekolah sebagai pengembangan sikap dan watak. Artinya apa? Artinya bahwa sekolah itu tempat kalian membentuk sikap dan kepribadian yang jauh lebih baik. Nah, ini ya, sebagai contohnya juga sebagai untuk pendewasaan diri. Dan yang pasti tadi, agar kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, sekolah juga sebagai tempatnya learning society, masyarakat belajar. Nah, ini prinsipnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Ada tahap preventif dan juga ada tahap represif. Artinya apa? Kalau tahap preventif itu meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Contoh misalnya bertengkar dengan teman yang lain, misalnya begitu, maka akan diupayakan bagaimana caranya kalian bisa berdamai. Nah, itu yang preventif. Tapi kalau represif itu adalah menindak siswa yang telah melanggar peraturan atau tata tertib sekolah. Jadi kalau kalian misalnya melanggar tata tertib di sekolah, itu nanti akan otomatis mendapatkan punishment atau hukuman sesuai dengan yang tertera di tata tertib. Nah, apa saja tata tertib sekolah? Besok kita akan masuk ke materi yang tata tertib. Jadi inti dari Wiyata Mandala ini adalah bagaimana kita mengenali lingkungan sekolah, apa saja yang ada di dalam lingkungan sekolah, dan bagaimana kita bisa bertindak sebagai warga sekolah. Nah, ini ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Untuk tugas di rumah, tadi kan sudah ada penjelasan bahwa tadi salah satu unsur dari sekolah atau masyarakat belajar adalah adanya siswa. Nah, coba kalian sebutkan kira-kira kewajiban kalian sebagai peserta didik atau warga sekolah agar tercipta lingkungan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan itu bagaimana? Jadi silahkan sebutkan kewajiban kalian sebagai peserta didik agar tercipta lingkungan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan. Ini ya, silakan nanti tugasnya dikerjakan di kertas folio
dan dikumpulkan sesuai jadwal. Tidak perlu difoto ya anak-anak ya, tidak perlu difoto, tidak perlu dikirim lewat grup WhatsApp, cukup dikerjakan dan nanti akan dikumpulkan sesuai dengan jadwal gugus masing-masing. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Diani, kurang 10 menit ya. Langsung Bu Diani Pak, kurang 10 menit.